Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Fitri, berasal dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi sejarah kebudayaan Islam tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dan fase-fase kepemerintahannya. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Keturunan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi telah menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Khalifah pertamanya yaitu Abdul Abbas As-Saffah. Lembar sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas yaitu Ali bin Abdullah. Sebagai sepupu Rasulullah SAW, Ali bin Abdullah menganggap bahwa dirinya yang paling berhak untuk menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abdullah kemudian melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Selanjutnya, ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dan menjadikan nama propagandanya itu sebagai kelompok Bani Hashim. Sebelum cita-cita Ali bin Abdullah itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat pada tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad bin Ali. Dalam rangka melanjutkan cita-citanya tersebut, Muhammad bin Ali menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai tempat basis gerakan anti Daulah Umayyah. Akhirnya, Daulah Umayyah mengalami kekalahan dalam pertempuran, dan Khalifah Marwan II berhasil dikalahkan oleh gerakan Bani Hashim. Atas terbunuhnya Khalifah Marwan II sekaligus runtuhnya Daulah Umayyah dan menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, fase-fase kepemerintahan dinasti Abbasiyah. Fase-fase ini terjadi dalam 5 periode atau berlangsung dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Periode pertama. Periode ini berlangsung dari masa kekuasaan kekhalifahan As-Saffah sampai masa kekuasaan kekhalifahan Al-Wathiq, atau berlangsung dari tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Pada masa ini, dinasti Abbasiyah memiliki pengaruh besar terhadap Arab dan Persia, sehingga pada periode ini disebut periode Arab Persia. Karena pada masa ini terjadinya perkembangan yang begitu pesat dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan pembangunan. Periode kedua. Periode kedua ini berlangsung dari masa kekuasaan kekhalifahan Al-Mutawakkil atau berlangsung dari tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Periode ini disebut periode Turki pertama karena pengaruh dinasti Abbasiyah terhadap Turki sangat besar. Masa ini menandai kemunduran politik dinasti Abbasiyah, tetapi mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan pembangunan. Periode ketiga. Periode ketiga ini menandakan jatuhnya dinasti Abbasiyah di bawah Bani Buwayhi, berlangsung antara tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Pusat pemerintahan dipindahkan ke kota Shiraz yang awalnya dipusatkan di kota Baghdad. Periode ini disebut periode Persia kedua. Selanjutnya periode keempat. Periode keempat ini menandai keberhasilan dinasti Abbasiyah mengalahkan Bani Buwayhi melalui Bani Saljuk. Berlangsung dari tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Periode ini disebut periode Turki kedua. Yang terakhir, periode kelima. Periode kelima ini
dinasti Abbasiyah mengalami kekosongan kekuasaan. Berlangsung dari tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Karena adanya kekosongan kekuasaan, dinasti Abbasiyah hancur yang diakibatkan serangan dari tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan hari ini. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.